Kembali dalam program Reso Rehat Sore, masih bersama dengan Dr. Hewan Nanang Sugiharto dan Bapak Muhammad Maksum Sobih dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi. Kita ke Gus Maksum dulu. Gus, ini kalau punya hewan kurban saat mau disembelih, ini kalau dari hukum syariat Islam, penyembelihannya itu harus hari tertentu atau bagaimana nih, Gus? Oke, makasih. Tentu di dalam penyembelihan waktu syarat itu kan harus diperhatikan gitu. Jadi tidak sama hewan yang mau disembelih dalam rangka berniat udhiyah atau kurban sama yang lain tentu tidak sama. Ya. Waktunya juga nggak sama gitu. Nah kalau udhiyah kurban itu sendiri di sana disampaikan di dalam syariat agama Islam itu disembelihnya minimal setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini sampai kapan? Sampai hari terakhir daripada hari Tasrek gitu, tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari raya Idul Adha. Kemudian di mana ketika itu kok belum dilaksanakan, kita punya rizki atau ada kesempatan bisa besoknya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Tasrek gitu. Nah, waktunya 4 hari itu ya. 4 hari nah, bisa itu mau disembelih pokok sesudah Idul Adha, mau disembelih kayak pagi, sore atau malam pun bisa, enggak apa-apa. Yang penting di waktu-waktu itu. Ya. Gitu. Kalau syarat sah yang harus diperhatikan untuk menyembelih hewan kurban agar sehat, utuh, halal, asuh itu apa? Aman, sehat, utuh, halal. Itu seperti apa? Gus, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Oke, baik. Tentu penyembelihannya ini adalah hal yang harus diperhatikan. Sebab kalau tidak nanti penyembelihan salah, ya salah. Ya. Jadi dzika atau di dalam bahasa Arab itu dzika. Artinya apa? Yang harus disembelih. Dzika itu di sana disampaikan adalah bisa dimaknai bersih atau baik gitu ya. Ini secara bahasa. Artinya apa? Dengan disembelih itu daging akan menjadi baik gitu. Nah, penyembelihan itu bagaimana? Tentu di sana ada aturannya. Menurut syariat Islam, yang disembelih itu minimal, yang terpotong itu 2. Kalau di dalam bahasa fikih itu mari. Ya, mari ada namanya hulkum. Nah, hulkum ini tenggorokan. Tenggorokan hewan ini tempat di mana keluar masuknya makanan. Tenggorokan, nafas ya. Nafas begitu masuk keluar ini harus terpotong. Nah, di bawahnya itu ada namanya mari. Nah, mari itu tempat keluarnya makanan dan minuman. Nah, ini dipastikan harus putus. Dua-duanya putus. Kayak selang itu ya. Iya, ini kalau tidak putus salah satu, ini tidak bisa mencukupi. Minimal 2 itu Mas Dedi. Nah, kemudian untuk sempurnanya ada namanya wadajain. Apa wadajain itu? Wadajain itu yaitu urat yang ada di pinggir 2 ini. Urat besar. Urat kecil enggak besar ini ya, yang di samping hulkum itu di samping kanan kiri. Jadi kalau 4 ini sempurna, tetapi minimalnya harus 2 itu tadi, tenggorokan sama saluran makanan itu, mari sama hulkum. Nah, itu Mas Dadi. Nah, kemudian di dalam cara penyembelihannya ya tentu harus pakai teori yang bagus, harus pakai di sana kan disampaikan penyembelihannya itu harus pakai pisau yang tajam. Sebab ini kan namanya peri kehewanan. Berperi kehewanan. Kalau ada peri kemanusiaan, ada peri kehewanan. Jadi kenapa di sana kalau terpotong langsung putus, ini kan membuat nyaman ya daripada hewan yang disembelih. Nah, kalau orang Jawa mengatakan gabluk itu apa? Kedul. Kedul ya. Ini tumpul. Misalnya tumpul. Ini nanti bisa menyiksa daripada hewan tersebut. Nah, bahkan kalau di aturan standar daripada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal itu Juleha kan di sana namanya juru sembelih halal. Nah, itu ada peraturan-peraturan itu, tidak hanya itu. Jadi di sana harus dipisahkan
antara hewan yang mau disembelih sama yang belum, itu dipisahkan. Paling tidak dikasih tirai. Nah, sehingga biar tidak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Kita bisa bayangkan ini Mas Dedi, kalau kita mau disembelih ini tahu teman kita disembelih, wah ini kita kan rasanya bagaimana? Wah, aku ini mari kita no gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Peri kehewanannya tadi. Ini makanya harus dijaga ini dok. Nah itu standar di mana seperti RPU, kemudian RPH, ini harus mentaati peraturan-peraturan itu termasuk diantaranya. Dan yang lain itu banyak. Artinya apa? Memang di sana ada jaminan ya, sertifikat halal itu mulai dari hewannya sehat, halalan toiban kan, pemotongannya dan seterusnya. Ini alhamdulillah pemerintah ini kan peduli. Jadi ada undang-undang nomor sekian itu yang menyebutkan bahwa konsumen ini harus mendapat jaminan kehalalan daripada apa yang dikonsumsi, termasuk daging itu. Gitu. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi panitia kurban. Mohon maaf, memperhatikan hal-hal yang sepele itu tadi kan begitu Gus. Kadang hewan disembelih di hadapan hewan yang lain begitu ya. Selain dari hukum-hukum lain yang saya kira para panitia penyembelihan sudah tahu, misal harus menghadap, kalau kepalanya atau itu harus wajib menghadap kiblat itu Gus. Itu sebetulnya Mas Dedi, sebetulnya sunnah ya. Sunnah artinya gini, posisinya yang menyembelih itu sunahnya menghadap ke kiblat itu ya. Terus hewan yang disembelih pun itu lehernya itu menghadap ke kiblat gitu. Ya, lehernya ya. Lehernya ya. Jadi ya lehernya otomatis kan apa? Bisa kepalanya di utara atau kepalanya di bisa sama-sama bisa. Selatan gitu ya. Tergantung dia suka orang yang motong posisinya di mana. Yang terpenting di sana disunahkan orangnya menghadap ke kiblat ya. Kemudian juga hewannya masuk menghadap ke kiblatnya itu. Ini sunnah, itu sunnah. Ya kan, tetapi bila kondisi tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kondisi memungkinkan ya kenapa tidak? Itu kan menambah pahala kan betul. Gitu Mas Dedi. Kalau dari kesunahan-kesunahan lain yang perlu diperhatikan saat pemotongan atau penyembelihan hewan kurban itu apa lagi Gus? Mungkin yang perlu diperhatikan panitia. Di sana disampaikan bahwa kesunahan-kesunahannya diantaranya memang sunahnya ini kan orang yang berkurban memotong sendiri, Mas Dedi. Itu kalau ahli. Kalau ahli. Kalau enggak ahli ya bisa mewakilkan kan gitu. Kalau takut darah kan ada juga kan yang misal lihat darah takut begitu, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Nah, kemudian kalau bukan ahli memotong sini ya malah ini tidak boleh, ya malah ini yang afdol itu diwakilkan tadi. Itu satu. Kemudian sunnah yang lain di selain menghadap kiblat tadi, kemudian tentu membaca bismillah ya. Membaca bismillah, kemudian berdoa ya, seperti disampaikan di dalam hadis-hadis Rasul dan kitab-kitab fikih itu. Satu misal dia membaca Allahumma hadhihi minka. Nah, itu ya Allah, bahwa hewan udhiyah ini dari panjenengan ya. Wa ilaika, dan untuk panjenengan kan gitu. Oleh karenanya fataqabbalha, maka terimalah hewan udhiyah atau hewan kurban ini, misal mini kalau dari saya sendiri yang menyembelih, atau dia sebagai wakil ya berarti dari fulan, berarti min fulan ya, disebutkan gitu, min fulan atau siapa. Terus kemudian membaca takbir. Ini minimal sunnah yang yang harus diperhatikan di dalam menyembelih udhiyah itu Mas Dedi, karena itu tadi kembali kepada niat itu tadi ya. Kalau di RPU atau RPH, rumah potong hewan, ini seperti apa ini Dok? Apa juga ada syarat khusus seperti yang disampaikan dari MUI tadi Dok? Nggih, matur suwun. Jadi memang untuk hari raya Idul Adha ini kan pemotongannya rata-rata serentak ya. Serentak, betul. Kalau kita hitung tadi sapi aja hampir tahun kemarin 1.800 ekor. Wow. Dalam waktu 4 hari kemarin. Nah itu, jadi yang paling banyak biasanya memang hari pertama. Mungkin kalau tahun ini bertepatan hari pertama di hari Jumat. Nah mungkin paling banyak nanti di hari Sabtunya. Sabtunya malah ini yang sudah terdaftar kami paling banyak hari Sabtu ini hari.
jadi memang beberapa waktu yang lalu kami dengan dari MUI juga, dari kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu juga, kita sudah melatih namanya Juleha. Tadi sudah disampaikan. Juru sembelih halal. Beberapa waktu yang lalu dengan bapak-bapak dari MUI hampir 100 orang yang kita latih untuk menjadi seorang juru sembelih halal. Kalau dari pemerintah kabupaten sendiri kemarin hampir 200 orang yang sudah kita latih sebagai juru sembelih halal, yang waktu itu untuk persiapan di Idul Adha ataupun persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya membutuhkan seorang juru sembelih halal. Nah, ini sudah kita berikan pelatihan sehingga nanti masyarakat ini ketika mendapatkan produk bahan asal hewan dari hewan sembelihan dimaksud, seperti tadi sudah mendapatkan H yang terakhir adalah halal. Nah, seperti itu. Jadi memang konsep-konsep sudah beliau sampaikan tadi memang betul seperti itu, dan nanti pada waktu pelaksanaan Idul Adha beberapa jagal yang biasanya sudah diundang atau sudah pesan-pesan dan sebagainya, insya Allah sudah kami sertifikasi dan kami latih, memang sudah memiliki kemampuan untuk menyembelih sesuai dengan syariat kehalalan. Dan memang hari ini memang beberapa tempat yang melakukan biasa melakukan pemotongan hewan korban, istilahnya sudah pesan kepada kami, memang beberapa itu sudah mau masuk ke RPH. Jadi mohon izin untuk motong di RPH. Nah, ini jadi kan lebih mudah kami mengendalikan, lebih mudah mengawasi dan sebagainya. Julehannya pun sudah sekali, dan masyarakat sebagai biasanya tempat motong hewan datangnya itu juga sudah tinggal daging saja, tinggal istilahnya bagi-bagian, membersihkan dan sebagainya. Kalau pemotongan, limbahnya semuanya sudah kita kelola di rumah potong hewan. Dan ini biasanya dari tahun ke tahun sudah semakin banyak. Kalau beberapa waktu yang lalu itu satu hari sebelum banyak itu hanya 25, 30 itu satu hari. Hari ini sudah RPH Banyuwangi itu sudah terdata hari Sabtu itu hampir 35-40 ekor hari Sabtunya itu. Yang akan datang ini? Yang akan datang sudah inden dulu. Sudah inden dulu. Karena hari Sabtu kan bisa motong mulai jam 3, jam 4 pagi sudah bisa motong seperti yang disampaikan tadi. Kecuali kalau pas hari Jumatnya kan setelah Idul Adha. Nah, ini sudah banyak yang motong dan sebagainya, nanti sampai pukul 12 siang biasanya nanti kita layani untuk melakukan pemotongan. Dan kami di lapangan nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan namanya postmortem. Kalau tadi awal sebelum dipotong antemortem. Nah, kalau sudah dipotong untuk memastikan bahwa produk daging itu harus asuh, aman, sehat, untuk halal, yang diberikan dan memberikan jaminan kepada konsumen atau jaminan kepada masyarakat, ya harus kita periksa produk itu sebelum diberikan, kita berikan pemeriksaan namanya postmortem. Ya, jadi postmortem memang daging, oh ini sehat, oh ini hati ini tidak boleh diedarkan, oh ini jeroannya harus diafkir, oh ini kena PMK, nah, harus kukunya, harus kepalanya harus diafkir, nah seperti itu. Nah ini tidak boleh dibawa kemana-mana dan sebagainya. Nanti teman-teman kita seperti kita sampaikan tadi, kita di Dinas Pertanian dan Pangan ada sekitar 40 orang, antara tenaga dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan. Terus teman-teman di Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu hampir 80 orang yang siap bergabung dengan kita untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Dan kita sangat dibantu oleh teman-teman dari adik-adik mahasiswa kedokteran hewan dari Vikia Uner Banyuwangi. Ya, seperti itu. Karena ini serempak bersamaan, tentu kan bukan hal mudah ini, Dok ya. Betul. Mereka harus mengetahui, mendata satu persatu tempat di mana pelaksanaan penyembelihan pemotongan hewan kurban ini ya. Dan kita sudah mulai mendata hari ini di mana tempatnya, masjid ini sudah berapa, masjid ini dan sebagainya kita data dan sudah kita tugaskan masing-masing petugas. Ya dicek dulu, habis dicek aman, tinggal ganti masjid sebelahnya. Kalau tidak gitu tidak nutut nanti seperti itu. Betul, di masing-masing pemerintah desa ada berapa masjid, tempatnya di mana, ini kita data semuanya, sudah kita data hari ini. Alhamdulillah semampu dan sekuat kita, adik-adik mahasiswa itu ada 40-an orang. Saya sudah bergabung, total kita hampir sekitar 220 orang yang kita terjunkan se Kabupaten Banyuwangi untuk menyambut dan menyongsong hari Idul Adha besok. Artinya Dinas Pertanian dan Pangan ini memang hari ini punya gawe besar lah tahunan begitu deh. Ya, paling berat kami itu waktu zamannya Covid dulu tuh. Berat sekali kami waktu itu waktu karena COVID-19 iya, waktu Covid-19 kami harus melakukan pemeriksaan,
namanya juga gimana gitu, keagamaan, semuanya kumpul rame-rame motong korban. Nah, pada waktu itu kan tidak boleh Nggak kita boleh berkumpul lah seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa dan alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Nah, biasanya kalau setelah saat pemeriksaan postmortem, saat dipotong atau disembelih itu apa yang tahun lalu ditemukan ini biasanya, Dok? Yang paling banyak biasanya adalah cacing hati, biasanya yang paling banyak, dan ini yang paling banyak kita afkir, dan juga kadangkala bronkitis biasanya, atau paru-parunya berair dan sebagainya, sudah hitam ya. Mungkin kalau kita mungkin ya kalau ada orang merokok paru-parunya hitam sama dengan sapi yang sudah bronkitis dan sebagainya, ini harus kita afkir. Mungkin limpahnya rusak dan sebagainya harus kita afkir. Itu hanya jeruannya yang betul. Itu tadi aja yang nggak boleh dibagi ya. Memang kemarin sempat ada PMK. Nah, kalau sudah ada PMK, ada gejala fisik dan beberapa waktu memang ada surat edaran dari Fatwa MUI, PMK boleh dipotong dengan syarat seperti ini ya. Ini sudah kita lalui tahun 2022 seperti itu. Terus kemudian banyak hal, misalkan kemarin ada penyakit LSD, lumpy skin disease. Nah, ini juga ada fatwa dari MUI boleh dipotong asalkan bekas bendolan-bendolannya tidak dikonsumsi ya, seperti itu. Jadi tidak mudah ya, Dok ya, untuk bisa mengidentifikasi. Kita harus itu satu sebagai tim bentuk dan layanan. cepat ya. Layan, kalau bahasa kami adalah pemerintah harus hadir. Kalau dari sisi agama, Gus Maksum, seperti yang disampaikan Dr. Hewan Nanang, itu kalau untuk daging hewan yang disembelih atau hewan kurban yang disembelih, itu yang dibagikan juga harus dalam kondisi bagus begitu, Dok? Gus. Jadi sebetulnya sama, artinya kan namanya halalan thayyiban itu. Jadi menjamin yang menerima itu harus halal dan thayyiban, sehat. Nah itu. Nah, tentu kalau daging itu yang nggak sehat, tentu yang tahu kan adalah bidangnya, yaitu dokter hewan, yaitu lewat departemen atau kementeriannya itu tadi. Kalau MUI kan melihat dari sisi syariatnya betul. Gitu. Jadi secara syariat itu betul, kemudian secara kesehatan ini terjamin, nah ini insya Allah aman. Jadi di sana disampaikan juga, memang fatwa MUI itu bahasanya kan fatwa ya. Jadi mendorong agar memang daging yang di sana itu membahayakan, memang tidak boleh. La dororo wa la diroro kan gitu. Jadi memang harus disutir, diafkir ya. Jadi dipilih yang bagus-bagus begitu. Nah, kalau ngomong syariat dari segi hukum Islam nih, Gus, untuk satu ekor sapi, biasanya di masyarakat sering kita jumpai satu ekor sapi ini karena belinya harganya lumayan cukup mahal, ditanggung oleh 7 orang. Nah, itu seperti apa itu hukumnya itu, Gus? Bagaimana kalau dari sisi agama? Jadi sepakat semuanya madhab 4 itu di kitab Kifayatul Ahya, di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu yang biasa dipakai rujukan oleh ulama-ulama Indonesia, I'anatul Thalibin, itu di sana disebutkan bahwa memang domba atau kambing ini kan untuk 1 orang. Ya. Kemudian sapi, lembu ya, atau kerbau ini untuk 7 orang. Demikian juga unta. Ini memang untuk 7 orang. Nah, kemudian bagaimana bisa semuanya? Artinya kalau lembu untuk 7 orang bisa patungan belinya. Dan itu. Kalau misal untuk satu keluarga yang beli 1 orang kepala keluarga, misal ayah beli untuk keluarganya, ya boleh itu. Kalaupun untuk orang lain, misal di satu daerah ini biasanya tradisinya kan ada atau arisan, apalah bahasa. Ya, arisan. Ya, arisan. Tapi yang terpenting di sana itu kan bagaimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Ketika akan disembelih, dia itu mempunyai kewajiban melunasi daripada menjadi bagiannya itu. Kalau lembu misal untuk 7 orang harganya 21 juta, maka dia kena 3 jutaan kan gitu. 3 juta ya dibayar kan gitu. Kalau mungkin tidak bisa cash, ya itu kan ada namanya sistem arisan. Ya itu tidak apa-apa itu untuk 7 orang itu. Nah, kemudian Mas Dedi, ini juga kadang-kadang masyarakat tanya ini, bagaimana Gus, ini yang lebih afdol itu
kita bahasanya patungan apa Urunan. apa beli satu aja Ya. kambing gitu. Oh ya. Ya, Nah, keabsahannya apakah sapi 7 orang atau kambing 1 gitu ya. Ya, itu yang lebih abdul mana? Di sana ya ulama khilaf sih. Jadi ada yang menyampaikan kan guyonan itu. Ini kan kalau misal patungan ini masyarakat satu jamaah masjid ya ini 7 orang lembu, kemudian si Fulan, Fulana, Fatimah, Zainab dan seterusnya. Ini kan akhirnya bukan mahramnya ikut juga di sana. Oh ngolek digawe kendaraan akhirnya oh bojone lek milu wong. Ini kan ada guyonan Ya. gitu. Makanya lebih utama oh kambing saja saya kendari sendiri. Mau apa standby, mau jalan, mau mampir ke toilet dan gitu. Ini ada guyonan. Guyonannya, ya. Tetapi hakikatnya tidaklah bahwa di sana kan disampaikan layyana lallaha luhumuha waladimauha walakiyana lahu taqwa minkum gitu. Ya. Jadi yang mendapatkan pahala dari Allah, ridhonya Allah itu bukan semata-mata dagingnya gitu Dok ya. Bukan semata-mata dagingnya atau hewan yang mau disembelih enggak. Tetapi di sana itu harus ada takwa. Takwa itu berarti satu dipastikan niatnya betul kan gitu. Niatnya ikhlas, tidak karena oh ini loh saya pameran beli apa lembu Terbesar. yang besar sekali tapi niatnya oh biar dipuji sama masyarakat. Ini kan juga salah juga. Makanya di sana kan ada takwa. Ikhlas ini harus kita jaga. Nah, kemudian disampaikan bahwa hewan kurban itu kelak kan dijadikan kendaraan di surga. Artinya maaf, bukan di surga dulu, untuk menuju ke surga. Gitu. Jadi untuk lewat sirat ini bahwa disampaikan termasuk fadilahnya hewan kurban itu di sana menjadi kendaraannya. Nah, itu kendaraannya. Maka di sana kan bisa diterjemahkan apa kendaraannya ya seperti hewan itu ya tentu tidak karena kan pahalanya itu tadi gitu. Jadi bukan terus apa namanya Dideskripsikan seperti numpak wedhus atau ini. Iya. Jadi di sana yang penting itu kualitas daripada takwanya ya ikhlasnya. Kemudian kalau di sana oh takut nanti istri saya kalau patungan sama orang lain nanti digonceng orang lain. Ini juga enggak gitu. Jadi kan pahalanya gitu. Kira-kira gitu Mas Rudi. Nah, yang biasa terjadi di masyarakat kalau panitia kurban ini kan beragam banyak hal di berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Soal pemberian kepala, terus kemudian bagaimana ngedumnya kulit, apakah boleh panitia misal menjual kulitnya. Nah, terus ada yang kemudian bertanya kadang untuk yang korban sendiri ini apakah boleh minta bagian dari daging korban? Nah, itu kira-kira bagaimana itu Gus? Mungkin ini bisa memang mewakili masyarakat yang bertanya seperti itu. Ini memang harus dipahami betul bagi si mudhohi ya orang Ya. yang berkorban. Kalau enggak nanti bisa salah ini Dok ya. Gini jadi dilihat dulu kurban itu atau udhiyah itu ada 2. Yang mana satu adalah nadar. Nadar ini berarti wajib hukumnya. Misal seseorang mengatakan oh ini kalau istri saya sehat, ini besok hari raya kurban saya mau sembelih hewan kurban. Nah, Itu nadar itu sudah. itu nadar. Itu. Oh kalau anak saya lulus, saya nadar besok mau nyembelih hewan kurban. Nah ini namanya nadar lah. Wajib itu ya? Wajib itu. Nah, jadi perkara sunnah, tetapi kalau dibuat nadar ini menjadi wajib. Nah, itu. Ya, makanya nadar itu juga sebetulnya dilihat dari sisi agama itu kurang baik. Karena kadang-kadang orang, oh nanti kalau saya dagangnya laris, saya mau sodakoh ini ya. Wong mau sodakoh ngenteni laris. Ini makanya juga nggak baik kan. Nah, atau juga ditinjau dari yang pertama sunnah, nanti kalau dia menjadi wajib kan terbebani. Mengucap itu jadi terbebani, jadi nadar, jadi wajib itu. Wajib itu terbebani. Tapi kalau sudah terlanjur nadar, ya memang itu wajib. Wajib dilaksanakan. Nah, ketika kurban wajib itu Mas Dedi, maka di sana daging kurban seluruhnya itu harus dibagikan. Harus diserahkan total. Iya, dibagikan total. Tidak boleh dia ngambil sedikit pun. Tidak boleh. Ini harus dipahami oleh mudhohi gitu ya. Tapi yang pada umumnya ini adalah yang sunnah. Ya, yang sunnah yang bukan nadar.
Ini begini, kalau yang sunnah itu sebetulnya kan dianjurkan, di sana kan dibagikan kepada fuqara masakin itu. Di mana? Ya di masyarakat sekitar itu. Ya, jangan keluar dulu. Ya, masyarakat sekitar tempat tinggalnya iya, gitu ya. Tempat tinggal, tempat penyembelihan itu. Misal di sini di TV Banyuwangi ini ya udah sekitarnya diratakan dulu. Nah, ini. Nah, kemudian fakir miskin diutamakan ya kalau di dalam LBM-nya NU itu Lembaga Basul Masail NU yang sering dibahas itu di sana kan diutamakan yang fakir miskin dulu, sekiranya ini yang menjadi kewajiban harus dibagikan mendapatkan daging setidaknya ya 0,5 kilo dari yang bagus, yang murni, gitu ya. Ini kan sudah dibagikan. Ya setelah itu mari dibagikan kemana-mana, diratakan. Nah di sana itu kalau kurban bukan nadar, Mas Dedi, ini bisa dibagi juga kepada orang yang kaya. Nah, itu bisa menerima, tetapi di sana ada aturan tertentu. Di dalam kitab-kitab fikih disampaikan kalau orang yang kaya menerima, ini tidak boleh dijual. Harus dimasak, dikonsumsi. Dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, atau diberikan kepada orang lain. Tidak boleh dijual. Nah, ini aturannya kalau di kitab-kitab fikih demikian. Gitu. Nah, beda kalau orang fakir, ini memang menjadi hak mereka kan. Kalau orang fakir, ya sudah diterima, mau dijual atau mau apa, terserah. Ya. Kalau orang fuqara masakin, biasanya dapat banyak begitu kan, misal daging sapi sampai 10 kilo yang dikonsumsi hanya 0,5 kilo, yang 9,5 kilo dijual, tidak apa-apa itu ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang kaya yang tidak boleh. Tidak boleh, mestinya aturannya tidak boleh ya. gitu. Ini perlu dipahami. Nah, kemudian juga tadi Mas Dedi, ini masyarakat kadang kan tanya ya, itu daging semuanya dibagikan, kadang-kadang kan ada panitia menjual apa itu namanya kulitnya atau kepalanya. Sebetulnya kalau kurban ini, nah kemudian yang sunnah sunnah ini mudhohi atau yang berkurban ini boleh makan. Ya sedikit ini boleh, tetapi enggak separuh gitu enggak. Misal sampil kanan kiri diambil semua. Ini kurban apa nyembelih sendiri? Lebih afdol, lebih utama enggak ambil begitu, atau boleh ambil tapi sedikit boleh aja. Sedikit. Segenggam atau berapa lah ya. Ya sedikit itu uruf lah. Artinya ya menurut kebiasaan masyarakat sedikit itu seberapa gitu kan. Masa sedikit mau separuh kan enggak. Itu. Nah, kalau yang nadar memang tidak boleh. Nah, terus kemudian terkait dengan kulit, terus kemudian kepala, ini memang di kitab-kitab fikih ini rata-rata memang harus dibagikan semuanya, Mas Dedi. Harus dibagi, tidak boleh panitia itu. Panitia ini kan penyalur. Ya. Umana bahasanya kan dia itu mendapat amanah. Bukan dia berhak gitu. Nah, makanya tidak boleh sebetulnya itu. Nah, tetapi itu bisa dihelah, artinya dihelah itu ya sudah kulit itu kadang-kadang, nah kalau di kitab fikih itu ada di Buhyatul Mustarsyidin itu kalau tidak salah saya baca itu kulit itu kalau tidak ada yang mau, kan biasanya tidak ada yang mau ya, bisa dipakai untuk muzah siapapun. Kalau di sana kan di Arab itu muzah ya, muzah itu seperti dibuat kasut itu loh, sepatu itu, atau dibuat beduk. Nah ini boleh karena memang di sana tidak ada yang mau gitu. Nah atau kalau biar mau dipecel-pecel kecil terus kemudian dibagikan. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa itu sebetulnya boleh dijual, tetapi ini dihakkan ke siapa dulu? Ya. Nah itu misal ke si fulan yang fakir itu kan, nah udah diberikan ke fulan, sama fulan mau diberikan siapa kan boleh itu dijual atau dijual sendiri sama fulan yang fakir itu tidak apa-apa. Itu jadi kan memang harus pakai ini Pak Dokter ya. Kalau misal orang dibagikan dapat telinga satu kan susah juga mau dimasak apa. Masa dapat bagian kulit selembar ini mau dimasak apa juga kan bingung juga kan begitu ya. Nah, itu. Kemudian kepala juga begitu. Kadang-kadang kepala kan susah, ini orang nggak mau. Ya udah kalau memang nggak mau ya siapa dia nanti. Biasanya yang dititipi ternaknya untuk merawat yang itu kan yang gaduh gitu. Nah, bisa. Itu bisa ya, artinya ya bagaimana kita
melihat dari sisi yang memperbolehkan itu tadi. Itu Mas Dedi. Nah, terus kemudian pembagiannya itu juga Mas Dedi harus dalam kondisi mentah. Ini kalau yang murni daripada anjuran syariat ya, dalam kondisi normal. Beda kalau mungkin banjir daging sehingga kalau tidak dikonsumsi hari itu akan basi. bau. Ini ada kebijakan tersendiri. Fosmayer lah kalau itu. Tetapi aturan permanennya ya harus mentah. Ya mentah. Beda dengan akikoh yang beda dengan akikoh, betul. Ya. Kalau akikoh afdolnya dimasak gitu ya. Dimasak. Ya harus. Afdolnya ya memang begitu. Artinya inilah yang membedakan begitu ya Gus ya. Yang membedakan. Kalau udhiyah untuk kurban itu dagingnya dibagikan dalam kondisi mentah gitu ya. Niatan gitu ya dalam bahasa kita. Kalau akikoh itu dimasak kemudian dibagikan begitu kan. Ya. Bisa diadakan acara diundang bersama berdoa terus kemudian dikasih ceramah tentang akikoh bagus juga. Ya. Atau kalau tidak ada acara apa-apa dibagikan aja tidak apa-apa. Nah, ini ada juga pertanyaan begini Gus. Saya berniat kurban sekaligus akikoh. Cuma nyembelihnya pas hari raya Idul Adha, itu niatnya niat udhiyah dan akikoh. Bagaimana itu Gus? Ini orang cerdas. Maunya. Jadi misalnya punya anak di hari Tarwiyah di 9 Dzulhijjah begitu kan. Sunah akikohnya kan 7 hari. Nah, pas kemudian pas Idul Adha gitu loh maksudnya Gus. Atau belum akikoh niatnya di akikoh bersamaan dengan kurban begitu. Kira-kira kalau begitu ada pertanyaan seperti itu bagaimana Gus? Iya. Oke, jadi gini, kembalikan kepada niat ya. Tentu secara dasar bahwa hewan itu mau dibuat apa gitu. Karena itu kan berbeda. Berbeda, betul. Oh iya, udhiyah sama akikoh kan berbeda. Ya, maka enggak boleh itu dijadikan ini. Beda kalau ibadah seperti saum ya puasa mengkodok misal ya. Saya punya utang puasa Ramadan misal ya. Terus saya laksanakan di hari Senin. Nah, saya niatnya mengkodoi puasa yang saya hutang itu. Kemudian sekalian di Senin ini dengan sendirinya mendapat fadilah. Ya. Tetapi niat pertamanya kan untuk mengkodok. Nah kemudian kalau itu kan berbeda, udhiyah sama akikoh, ini jelas berbeda, maka tidak boleh Mas Dedi pilih salah satu aja. Kalau yang lebih bagus ya untuk akikoh dimasak kemudian dibagikan dalam kondisi matang kepada panitianya begitu mungkin. Nah, itu kayaknya panitianya lebih suka itu. Atau gini Mas Dedi ya, gini dok, ini kadang-kadang permasalahan di kampung, namanya di kampung kan macam-macam orang kompleks. Ini kadang gini, wah. Ini yang titip udhiyah, titip kurban, enggak ngasih apa-apa ini. Ya kan? Padahal di panitia butuh kresek, butuh ini, butuh ini. Ya, itu sebetulnya dikomunikasikan saja. Artinya memang biaya penyembelihan baik dari jagal, kemudian bungkus, ini memang dibebankan kepada mudhohi, kepada yang yang berkorban, bukan pada panitia. Ya disampaikan aja gitu. Nah, kemudian ada, wah ini karena enggak ngasih, wah kulitnya dijual aja sebagai gantinya. Iya, ada yang begitu. Nah, cuman ya itu tadi, kalau yang sudah dikasihkan mustahik, yang berhak menerima, dijual dia ya itu sudah terserah. Tetapi secara hukum asal ya harus dibagi semuanya. Ya kan kadang panitia itu jumlahnya lebih banyak daripada hewan yang dikorban gitu kan Gus ya. Artinya panitia juga kadang mulai dari menyembelih, memotong, nguliti sampai membagikan. Ini kan butuh waktu. Dan mereka juga butuh makan juga kan, butuh konsumsi. Kalau ada yang akikoh kan akan lebih baik kan begitu. Panitianya kan begitu maksudnya. Sudah dimasakkan, dibagikan kepada panitia. Maksudnya begitu ya Gus ya. Atau begini, bisa setelah dibagi ya ini bagiannya siapa kan gitu ya. Bagiannya dimasak itu kan bisa jadi. Cuman yang terpenting bagaimana lah mengelola, memanage itu tadi, tapi harus berdasarkan ilmu kan gitu dong. Tidak sembarangan, itu tidak asal ngambil aja. Oh karena saya sudah menjadi panitia berhak sepenuhnya, onda. Ayo dimasak disik rong sampil.
Saya juga. Dan makanya ini yang harus diperhatikan oleh penyembelihan hewan kurban kan begitu ya. Pemirsa, kita nampaknya juga di penghujung acara. Sebelum acara kita akhiri, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Dipersilakan mulai dari Dr. Hewan Nanang, kemudian dilanjutkan Pak Gus Maksum. Silakan Dok. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement kami yang pertama kepada para jemaah yang ingin berkorban hari ini dan juga sebagai dari tempat-tempat yang melakukan pemotongan hewan korban untuk melaporkan ke kami. Nah, jadi biar ternaknya itu yang mau dipotong nanti dalam keadaan sehat dan tempatnya juga melaporkan kepada kami nanti pada waktu selesai dipotong bisa kami datangi, daging yang mau diedarkan juga kami periksa sehingga daging itu aman dan layak konsumsi untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kondisi asuh. Dalam kondisi asuh aman, sehat, utuh dan halal. Nah, Moga Gus Maksum closing statement bagi pemirsa. Baik, ya ini kan karena momennya Idul Adha itu kan momen ibadah. Maka hendaknya masyarakat yang mau udhiyah, yang mau berkurban diperhatikan betul bagaimana syarat sahnya daripada hewan kurban, pelaksanaannya, pembagiannya dan seterusnya. Sehingga di sana betul-betul ibadahnya itu memenuhi daripada syarat dan rukun sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana mulai dari pembagian dan lain sebagainya ini juga memperhatikan lingkungan gitu ya. Sehingga di sana ada kebaikan-kebaikan di mana ketika kurban, ketika ibadah ada kebaikan yang diambil di sana, bukan malah menimbulkan masalah gitu ya. Itu kira-kira Mas Dedi. Yeah. Terima kasih atas waktunya Dr. Nanang dan juga Gus Maksum. Demikian pemirsa Banyuwangi 1 TV Reso Rehat Sore kita pada kesempatan sore hari ini dalam menyongsong Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan sedikit rehat sore Reso bersama Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi sore hari ini memberikan informasi sekaligus pencerahan bagi kita semua warga masyarakat Banyuwangi yang ingin berkurban dalam Hari Raya Idul Adha. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Didi Jumhardianto pamit undur bersama kru kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.